ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bisa belajar di rumah Allah, di Masjid Hamdul Quran. Semoga dengan kita masih dimudahkan untuk beribadah, menjalankan sholat zuhur berjamaah ini adalah insyaallah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh sayang dengan kita. Kita masih bisa diizinkan untuk beribadah, ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah, rahman rahimnya Allah, cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih dan terpilih. Maka mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah kapanpun, dimanapun, ya, terutama di setiap detik kita, di setiap kehidupan nafas kita. Mari bersama-sama, ya, saya hantarkan bersama-sama kita mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan teriring rasa syukur ini Allah semakin tambahkan nikmat kepada kita. Teriring dengan rasa syukur ini Allah semakin tambahkan ilmu kepada kita. Teriring dengan nikmat yang senantiasa kita peroleh ini, yang kita syukuri, Allah semakin hadirkan kesehatan, kelapangan hati kita, dan kita pun semakin dihadirkan pula ya, ridhonya Allah. Yang kedua, semoga kita dengan senantiasa ittiba kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, senantiasa kita bersolawat kepada beliau, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan sholawat ini menghantarkan pula kita nanti termasuk umat-umat yang diakui beliau, yang dicintai oleh beliau Rasulullah, dan kita nanti bisa berkumpul bertetangga di surganya Allah bersama dengan Rasulullah. Amin. Alhamdulillah, kita kembali di sesi nasihat santri. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan di kitab Nasha'ihul Ibad. Kalau di nasihat santri yang ke-9 kemarin kita pakai kitab Ayyuhal Walad. Kemarin membahas tentang muflis, ya, orang-orang yang merugi, ya, kemarin. Maka kali ini kita ambil salah satu nasihat, ya, dari kitab Nasha'ihul Ibad. Nasihat yang kita ambil di kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, saat ini tentang Munajat Al-Shibli, ya. Tema kita kali ini adalah nasihat santri, judulnya adalah nasihat Munajat Al-Shibli. Apa itu Al-Shibli? Al-Shibli ini, ya, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani diambil dari nama lengkap Abu Bakar Al-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli ini memiliki nama asli, yakni Dalf ibnu Juhdur. Dalf ibnu Juhdur. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, nasihat tentang Munajat Ash-Shibli ini masuk di nasihat ke-28. Tapi kita di nasihat santri di PPTT Hamdul Quran ini nasihat yang ke-10, ya, diurutkan, kita nasihat yang ke-10. Abu Bakar Ash-Shibli yang bernama asli Dalf ibnu Juhdur, beliau ini seorang ulama ma'rifat, itu dari Baghdad. Beliau lahir di Baghdad, besar di Baghdad, ya. Kalau saat ini berarti negara mana Baghdad itu? Baghdad negara mana? Irak, ya. Baghdad itu negaranya negara Irak. Beliau ini seorang ulama ma'rifat, pengikut mazhab Maliki. Jadi beliau ini pengikutnya Imam Al-Junaid bermadzhab Maliki. Beliau semasa hidupnya diberikan kesempatan oleh Allah, ya, hidup sampai usia 87 tahun. Jadi Abu Bakar Ash-Shibli ini hidupnya sampai dengan 87 tahun. Ya, beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Artinya kalau beliau wafatnya 334 Hijriah, maka beliau harusnya lahirnya tahun berapa Hijriah? 247, ya, insyaallah.
Beliau dimakamkan juga di Baghdad ya, dan beliau masyhur sekali ya, gelar beliau adalah ulama ma'rifat. Apa itu ulama ma'rifat? Ya, ulama ma'rifat ini ya, yang dimaksud ulama ma'rifat adalah beliau-beliau para ulama yang sungguh-sungguh ya, mengenal tentang zat-zatnya Allah. Sepanjang hidupnya para ulama ma'rifat itu memfokuskan dirinya itu tentang perbaikan akhlaknya. Mengapa? Karena para ulama ma'rifat ini senantiasa hatinya itu dipenuhi dengan cahaya ma'rifat, dipenuhi dengan cahaya keagungan Allah. Jadi ulama ma'rifat ini orang-orang yang senantiasa merasakan kehadiran Allah. Belum tentu bisa melihat, tidak mudah untuk bisa melihat di level ma'rifat. Tapi setidaknya para ulama ma'rifat ini orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, kapanpun dan dimanapun dia merasakan kebersamaan dengan Allah. Maka para ulama ma'rifat ini tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang tidak seizin Allah. Dikit-dikit ngecek. Kalau mau berkata-kata saja, kalau ketemu orang lain, dia akan mikir, kira-kira orang nanti kalau saya ucapin ini ridho nggak sama saya? Karena dia yakin betul bersama dengan beliau, Allah itu senantiasa mengawasi, Allah selalu membersamainya. Kenapa banyak orang di luar sana mudah sekali ngambil haknya orang lain, merendahkan orang lain, bertutur kata sampai membuli orang lain? Kenapa? Karena belum ya, dirinya itu di makom ini, karena dia belum menyadari bahwa Allah itu senantiasa ada. Kenapa masih banyak orang di luar sana berbuat baik kalau dilihat ada gurunya? Kenapa ada orang yang akhlaknya bagus banget kalau pas ada ustadznya saja, kalau pas gak ada ustadznya dia gak baik? Kenapa? Karena belum sungguh-sungguh dia menyadari keberadaan Allah itu kapanpun dan dimanapun Allah itu mengawasi kita, melebihi CCTV ya. CCTV itu kan 24 jam non-stop. Allah lebih dari itu, Allah mengetahui kita. Kalau sungguh-sungguh kita berada di cahaya ma'rifat itu, Masya Allah, setiap detik kita tidak lain kecuali di jalan yang Allah ridhoi. Coba deh, di level kita ini sudah sampai belum? Ya, belum. Tapi kita terus untuk berjuang menuju di sana. Coba dicek dulu sholat kita, antara ada ustadznya, antara dilihat oleh orang tua kita dengan sholat kita ketika sendirian, sama enggak? Kalau berbeda, artinya kita belum sampai di level ini. Kalau pas ada orang tua, pas ada gurunya, sholat saja dikhusu-khusuin, dilama-lamain. Kalau pas sendiri saja sholatnya buat satset gitu ya, itu artinya apa? Ya, nggak sungguh-sungguh kita menyadari, nggak sungguh-sungguh level keimanan kita itu hanya level di lisan saja. Tapi kalau sungguh-sungguh kita menyadari, ya Allah itu sungguh-sungguh ada, maha mengetahui, maha melihat, maha mengawasi kita, kapanpun dimanapun kita akan berhati-hati karena Allah senantiasa hadir. Ya. Maka seorang Abu Bakar Asy'ibli ini bukan orang sembarangan, sampai-sampai Syekh Nawawi Al-Baghdadi mengutip makalahnya beliau dan juga terkait dengan riwayat kehidupan beliau. Nah, pada suatu hari ya, Abu Bakar Asy'ibli ini datang kepada seorang ulama yang bernama Ibnu Mujahid. Ya, tadi nama lengkapnya siapa? Abu Bakar Asy'ibli. Ini sedang silaturahmi ke salah satu sahabatnya, ulama bernama Ibnu Mujahid. Nah, ketika beliau hadir di rumahnya ya ulama Ibnu Mujahid ini, tanpa diketahui asbabnya, tiba-tiba Ibnu Mujahid ini langsung merangkul beliau, memeluk beliau, langsung kemudian mengecup kening beliau. Jadi Abu Bakar Asy'ibli ini kaget, kenapa kok gak seperti biasanya? Sebagaimana kita ketahui, kalau orang Timur Tengah, orang Arab itu sangat sayang dengan sahabatnya. Tanda sayangnya apa? Benar-benar beliau itu kecup kening sahabatnya. Itu benar-benar sangat cinta, secinta-cintanya dengan sahabatnya. Ini Abu Bakar Asy'ibli ini nggak pernah dilakukan seperti ini, kok tiba-tiba dibeginikan. Maka ya, bertanyalah Abu Bakar Asy'ibli kepada yang didatangi tadi, siapa namanya? Ibnu Mujahid. Ya, Masya Allah. Tentang kenapa kok akhlaknya ini luar biasa Ibnu Mujahid kepada Abu Bakar Asy'ibli ini. Maka ketika ditanya itu, Ibnu Mujahid pun menjawab, aku ya, sebelumnya bermimpi melihat Rasulullah SAW. Lalu di dalam mimpi tersebut aku melihat engkau datang. Jadi ketika beliau bermimpi melihat Rasulullah,
beliau melihatlah Asyibli ini datang. Lalu tiba-tiba Rasulullah itu langsung menyambut Asyibli, kemudian memeluk, langsung mencium keningnya Asyibli. Lalu Ibnu Mujahid bertanyalah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian kepada Asyibli?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Ya, sebab tidaklah Asyibli ini mengerjakan sholat fardu, melainkan sesudahnya dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu fa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Dan sesudah itu dia lanjutkan, "Fa sallallahu 'alaika ya Muhammad." Insyaallah. Artinya ada apa ini? Ya, adik-adikku para santri yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Tidaklah ya Rasulullah tadi ya, mengapa kalau ditanya kenapa kok mencium Asyibli sampai mengecup keningnya, cinta betul dengan Asyibli? Rasulullah pun menjawab, tidaklah Asyibli ini ya, mengerjakan sholat fardu kecuali setelah sholat fardu beliau membaca surah ini, surah At-Taubah ayat 128 sampai dengan ayat 129. Nanti boleh dicatat, juga boleh dihafalkan. Dan saya yakin sebagian kita sudah hafal. Dan salah satunya tadi sudah kita praktekkan di zikir kita berjamaah setelah tadi sholat zuhur. Setelah kita tadi membaca ayat kursi tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lalu setelah itu ya sabda Nabi bersolawat, fa sallallahu alaihi ya Muhammad. Maka setelah itu ya Ibnu Mujahid bertemu dengan siapa tadi? Abu Bakar Asyibli. Beliau langsung kemudian konfirmasi. Beliau tanya balik lagi kepada Asyibli ya tentang bacaan tadi, benar enggak yang dalam mimpiku tadi Rasulullah mengatakan engkau itu yang membaca ini? Kemudian ya Abu Bakar Asyibli pun menyebutnya bahwa Masya Allah, persis dengan apa yang beliau sebutkan. Setiap harinya beliau memang mengerjakan membaca ini. Maka apa artinya ya adik-adikku, para santri-santriku yang Masya Allah dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, ketika ya Rasulullah SAW bersabda, "Marra'ani fil manam." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi ya, fasayarani fil yaqadhati, maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga. Wala yatamatsalul syaitanu bi, dan syaitan itu tidak dapat menyerupaiku. Artinya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadis dari Rasulullah SAW ya, wala yatamatsalus syaitanu bi, dan syaitan itu tidak bisa menyerupaiku. Artinya mimpi itu kok bisa diizinkan bisa berjumpa dengan Rasulullah, itu mimpi yang Masya Allah nikmatnya luar biasa. Itu bukan mimpi sekedar mimpi, bukan mimpi kembangnya tidur, bukan. Karena syaitan saja, jin saja tidak bisa menyerupai Rasulullah di dalam mimpi. Maka mimpi ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Maka di dalam munajat Asyibli ini yuk kita amalkan, kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Kalau yang belum hafal, nanti boleh dicatat dulu, ditandain dulu Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129. Sebagaimana kita ketahui, para ulama-ulama salafus saleh itu kan Masya Allah. Contoh saja ya, yang kelas 10, siapa saja kelas 10 ya? Mas Syarif ya, sama Mas Gali. Tauhid sudah belajar belum? Tauhid? Udah ya? Udah masuk pertemuan pertama? Belum. Kitab Aqidatul Awam itu musannifnya siapa? Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Masih ingat kisahnya? Beliau ketika menuliskan nazam itu, menuliskan nazam 50 nazam itu, sejarahnya dari mana? Masih ingat?
Beliau sebelumnya kenapa? Beliau juga mendapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau bermimpi, beliau ya Masya Allah dituntun oleh Rasulullah untuk mengucapkan nadam itu. Nadam di kitab Aqidatul Awam yang kelas 11, masih ingat nadamnya? Abda'u bismillahirrahmanirrahim ihsani qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyil man qad wahada bihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi 'ashrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi ya ila akhirih ya Masya Allah. Artinya para salafus saleh pun juga mendapatkan ya tuntunan dalam menjalankan ya kehidupannya, syariatnya, dalam ibadahnya, muamalahnya, Masya Allah. Itu juga senantiasa dekat dengan Rasulullah, dituntun dan dibimbing. Bahkan dalam riwayat ya tersebut kitab Aqidatul Awam itu bukan hanya sekali beliau didatangi oleh Rasulullah. Beliau berikutnya mimpi lagi ketemu dengan Rasulullah, gantian disimak sama Rasulullah terkait dengan nazam tadi. Masya Allah. Jadi kan nazam Aqidatul Awam itu kan tentang akidah 50 kan? Aqaid seket ya, aqaid 50 ya, akidah 50. Maka sebagaimana tadi tentang kitab tadi ya Aqidatul Awam, maka termasuk munajatnya Asyibli ini ya bukan munajat sembarangan. Maka coba kita resapi dulu dari Quran surah At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129 ini ya. Laqad ja'akum ya, sungguh-sungguh ya, dan sesungguhnya laqad ja'akum telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Artinya sungguh-sungguh ya telah didatangkan oleh Allah kepada kita seorang rasul ya. Azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya apa? Rasulullah itu sungguh-sungguh bisa merasakan apa saja yang dirasakan oleh umat-umatnya. Jadi berat terasa olehnya penderitaan kalian. Rasulullah pun bisa merasakan apa yang kita rasakan sesungguhnya. Bagaimana perjuangan umat-umatnya setelah beliau. Rasulullah pun tahu sejatinya. Masya Allah. Dan dia sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Artinya Allah itu Masya Allah karuniakan kepada kita ini ya, seorang Rasul yang sangat luar biasa. Beliau bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan beliau pun juga sangat menginginkan keselamatan kita. Artinya apa? Rasulullah itu sangat cinta dengan kita. Apalagi kepada siapa? Umat-umatnya yang belum pernah dijumpai oleh Rasulullah, tapi justru terus senantiasa bersolawat pada Rasul, ittiba kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kalau Rasul melihat sahabat-sahabatnya beriman, wajar, karena bertemu dengan beliau, ketemu langsung cinta, wajar. Kita yang belum pernah berjumpa, baru disebutkan namanya kok kita bisa muncul rasa mahabbah, sayang banget dengan Rasulullah. Inilah yang Rasul senantiasa sebut-sebut ya. Apa? Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Sampai ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, siapa ya Rasul yang kau rindukan? Yang aku rindukan adalah siapa? Saudaraku. Siapa saudaramu itu? Bukankah kami ini ada di sekitarmu ini saudaraku ya Rasul? Bukan, engkau itu sahabatku. Saudaraku adalah dia yang belum pernah berjumpa denganku. Ya umatku belum pernah berjumpaku, tapi dia senantiasa ya mau mencintaiku, menjalankan amal-amal sebagaimana apa yang aku ya nasihatkan, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Masya Allah. Maka siapakah itu? Kita yang sangat dicintai oleh Rasul. Masya Allah. Maka bismillah, kita dengan terus ya belajar thalabul ilmi ini ya, semakin kita terus belajar terus ya sungguh-sungguh ittiba kepada Rasul, insyaallah kita pun nanti juga termasuk mendapatkan ya salah satu buahnya. Buahnya adalah ya syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan lagi ya, Masya Allah. Bil mu'minina raufur rahim ya. Dan Rasul itu amat berbelas kasih sayang terhadap orang-orang yang mukmin. Masya Allah.
Rasul itu sangat sayang banget dengan kita. Fa in tawallahu, ya, dan apabila kita ini berpaling, mereka itu berpaling, maka Rasul itu ingatkan di sini, ya masyaallah. Maka ucapkanlah, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu fa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Maka ini ya firman Allah ini bukanlah ya hanya sekedar ya firman hanya sekedar yang ada di Al-Quran yang kita baca saja, bukan, tapi ayo kita amalkan, ayo kita jalankan, kita baca di setiap selesai sholat fardu, ya termasuk ini akan menghantarkan kecintaan Rasulullah kepada kita. Asyibli saja sampai di kecup keningnya, insyaallah, oleh Rasulullah, insyaallah. Maka ini ditambah dengan apa? Sesudah baca ini ditambah dengan sholawat. Sallallahu alaika ya Muhammad, ya sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, kepada baginda Nabi, ya Muhammadu, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita nanti akan lanjut, nanti kita tambahkan salah satu kita juga di pertemuan yang akan datang, di kitab Nasha'ul Ibad, doa yang sangat masyhur, doanya Nabi Musa ketika beliau sedang berada di tengah himpitan yang sangat dahsyat, ketika tidak tahu lagi solusi harus kemana, ketika dikasih persoalan yang sangat luar biasa, dikejar-kejar tentara Fir'aun, hendak dibunuh, enggak melihat solusi dimanapun, terus kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat masyhur ini. Doa ini beliau ucapkan, yang kemudian langsung Allah jawab dengan turunnya wahyu dari malaikat Jibril. Untuk apa? Diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, sehingga solusi ternyata terang sekali di depan. Yang awalnya kelihatan laut merah itu seakan-akan bukan jalan, ketika itu dipukulkan langsung terbelah. Masya Allah, ini doa yang sangat mustajab. Insya Allah nanti kita berikan di nasihat di santri selanjutnya, ya, sebuah doa yang sangat masyhur yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang kita ambil juga dari kitab Nasha'ul Ibad. Ya, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.